Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang mewaspadai ancaman terhadap kedudukan negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Menelah ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Saat ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekan pada aspek kebebasan individual. Sebenarnya, liberalisme yang disokong oleh Amerika Serikat tidak hanya memengaruhi bangsa Indonesia, tetapi hampir semua negara di dunia. Hal ini sebagai akibat dari era globalisasi. Globalisasi ternyata mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. 2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Di luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang sering kali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Adapun pengaruh negatif globalisasi ekonomi yang dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi, di antaranya sebagai berikut. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri, sering dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenai adanya keterbatasan negara. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing, seiring dengan semakin mudahnya orang asing menambahkan modalnya di Indonesia. Yang ketiga, timbulnya kesenjangan kondisi yang tajam sebagai akibat dari adanya persaingan bebas. Yang keempat, sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dengan penyerapan tenaga dan penyerapan tenaga kerja. Yang terakhir, memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang. 4. Ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat pengaruh negatif globalisasi, diantaranya sebagai berikut. Munculnya gaya hidup konsumtif yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, adanya sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi, semakin memudahnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan ketidakkawanan sosial. Semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Gangguan keamanan di laut dan udara merupakan bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia. B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexosbukdahakam dalam membangun integrasi nasional. Pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik bangsa Indonesia harus segera diwujudkan hal-hal sebagai berikut. Mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,
menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat reproduksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama. Perekonomian berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bekerjasama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan kelarasan fundamental, yaitu keseimbangan antar manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan, susunan, dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kerakyatan yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kemestaan yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Kewilayahan yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.